Oke, teman-teman sudah bisa dengar suara saya? Sama. Sudah, Ya, Mbak. Kak. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Malam ini, teman-teman mungkin yang bisa open cam. Kalau yang memang nggak bisa, nggak apa-apa. Share screen saya sudah terlihat juga kan ya? Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pada Kongkong malam ini sebagai volunteer batch kedua dalam kegiatan Kampung Menari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada teman-teman sekalian yang sudah melewati proses seleksi yang kami laksanakan. Dari 28 pendaftar yang diterima sekitar 18 volunteer. Dan selanjutnya mari akan saya jelaskan terlebih dahulu kegiatan ini seperti apa dan barangkali ada hal-hal yang perlu teman-teman konfirmasi atau tanyakan bisa langsung disampaikan. Oke. Nah, kegiatan Kampung Menari ini sebenarnya menari itu sebuah singkatan teman-teman. Jadi kemarin sempat salah paham apakah itu seperti desa KKN itu, jawabannya bukan. Menari itu singkatan dari membangun generasi muda hingga pelosok negeri. Jadi biar lebih sering dan mudah diingat oleh orang, makanya kita kasih singkatan dengan nama menari. Kegiatan ini diinisiasi oleh Mata Garuda Pusat dan Mata Garuda Jawa Tengah. Mata Garuda ini adalah satu organisasi yang mewadahi teman-teman dari beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Nah, selain dari Mata Garuda, kami juga bermitra dengan Universitas Negeri Tidar Magelang sebagai panitia pelaksananya. Dan di sini saya sebagai ketua pelaksana, sebagai perwakilan dari Mata Garuda Pusat dan juga Mata Garuda Jawa Tengah. Nah, yang menjadi latar belakang dari kegiatan ini karena keterbatasan gerak guru di masa pandemi. Jadi selama pandemi ini memang guru-guru seperti tidak boleh bertemu dengan muridnya, padahal murid-murid itu tidak semuanya memiliki media yang bisa mendukung bagaimana mereka bisa belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka. Kemudian yang kedua, upaya meningkatkan pendidikan di desa dan daerah tertinggal. Jadi objek dalam atau subjek dalam kegiatan ini adalah desa dan daerah tertinggal, bukan di area perkotaan. Yang notabene mereka sudah mendapatkan support yang cukup dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, tantangan penggunaan gadget yang tinggi pada anak usia 7 hingga 17 tahun. Nah, karena masa pandemi, mereka sering sekali memakai gadget dan mereka mungkin tidak memahami seperti apa penggunaan gadget yang bijak, sehingga kita meminta waktu mereka sehari 2 jam untuk bisa belajar dan mereka mungkin bisa meletakkan gadgetnya untuk sementara waktu dan belajar bersama teman-teman dan para volunteer sekalian. Tujuan kegiatannya yaitu menjadi mitra bagi pemerintah dan desa dalam menangani berbagai masalah pendidikan yang muncul akibat pandemi COVID-19 serta menstimulus dengan meningkatkan pendidikan di desa dan daerah tertinggal. Kemudian yang kedua, mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.
begitu. Kemudian pelaksanaan kegiatan sendiri ini terbagi dalam 2 batch. Batch pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2020 hingga 15 Januari 2021 dengan programnya kelas mentoring, kelas motivasi, dan penggalangan donasi yang diikuti oleh 12 volunteer. Kemudian di batch 2 ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2021 hingga 28 Maret 2021. Dengan programnya sedikit berbeda, di sini tidak ada kelas motivasi, tetapi ada program baru yaitu forum group discussion yang khusus ditujukan untuk guru dan juga orang tua siswa. Kemudian ada juga tambahan kegiatan yaitu publikasi kegiatan. Nah, harapannya kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman laksanakan nanti dan yang sudah dilaksanakan oleh para volunteer sebelumnya itu bisa dikenal atau diketahui masyarakat yang lain juga. Nah, untuk batch 2 ini diikuti oleh 18 volunteer. Kemudian program kegiatannya secara lebih rinci saya akan sedikit menjelaskan. Teman-teman sebagai volunteer dari kelas mentoring nanti akan mendampingi teman-teman kita yang ada di Dusun Sekendi dengan menjadi guru sementara selama 10 minggu untuk mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris, dan tematik. Kemudian ada forum group discussion yang ini akan menjadi sebuah diskusi bersama dengan orang tua dan guru sebagai support system bagi anak-anak di Dusun Sekendi. Nah, nanti teman-teman boleh juga untuk hadir di forum group discussion ini. Nah, forum group discussion ini biasanya akan diadakan di bulan Februari di minggu kedua dan minggu keempat. Teman-teman silahkan hadir. Nanti kami akan mengundang pembicara dari UGM yang nanti akan memberikan pelatihan dan juga diskusi kepada orang tua. Kemudian program yang ketiga ada publikasi. Nah, target publikasinya nanti kami akan publis di majalah Mata Garuda dan diusahakan juga untuk terbit di jurnal dalam kategori sosial. Kemudian ada perpustakaan juga, nanti akan ada closing, teman-teman. Setelah teman-teman selesai, kebetulan di batch 2 ini juga menjadi closing dari kegiatan Kampung Menari dan akan dilaksanakan penutupan, dan penutupannya nanti akan ada pembukaan perpustakaan di sana, dan penggalangan donasi saat ini mencapai 7.276.200, itu khusus untuk pembelian buku. Nah, ini list volunteernya. Kemarin belum sempat diumumkan karena hanya mengumumkan nama dan kami sudah istilahnya memploting teman-teman semua untuk bergabung. Yang pertama ada Mbak Ulia Amalia Azizah dan Muhammad Ali Irham di kelas matematika, Mas Patar Arianto Sitorus di kelas IPA, ini untuk SMP ya teman-teman, dan Mbak Fatia Raudatul Aishi di kelas bahasa Inggris. Kemudian untuk yang SD sendiri ada Mbak Mei Yuniati, Mbak Nila Rafika, dan Mbak Mulyani di kelas SD kelas 1 sampai kelas 2 di mata pelajaran tematik yang akan dilaksanakan setiap Senin jam 8 hingga jam 10. Kemudian Mbak Diah Ayu Ardiati nanti akan bersama Mbak Tri Harni di kelas 1 dan 2 bahasa Inggris. Mohon maaf teman-teman, mau ada yang masuk. Selanjutnya ada juga Mbak Anindya Oriza Metana dan Mas Umbu Domu Mahani di kelas 3 dan 4 tematik. Ada Mbak Roy Hatul Aliyah dan Mas Denny Setiawan di kelas 3 dan 4 bahasa Inggris. Kemudian ada Mbak Vera Rizkiana Safitri, Mas Bintang Satrio Sambujo, dan Mbak Wasil Muslihah di kelas 5-6 tematik, dan Mbak Anissa Hapsari serta Mbak Syefa Yekti di kelas bahasa Inggris. Nah, teman-teman, karena di kegiatan ini kan teman-teman masih ada yang berkuliah dan belum KRS-an. Nanti misal ada pergantian jadwal, teman-teman bisa komunikasikan ke saya atau panitia yang lain untuk negosiasi dengan anak-anak di sana. Kira-kira ketika ada pergantian, mereka bisanya hari apa saja. Kak, permisi, boleh Ya, menjelaskan? ayo boleh-boleh. Kalau kemarin itu kan saya udah bilang ke CP-nya kalau Mm-mm. kemarin itu sebenarnya saya salah ini Kak, salah kepencet gitu kan, maunya yang tematik hari Jumat. Nah itu bisa pindah nggak ya Kak ya?
Oke, nanti kita komunikasikan setelah ini ya Mbak ya. Bisa kok bisa. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.